Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya, sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda, tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan naskah ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Pernahkah Anda mendengar nama Sunan Kalijaga? Seorang wali besar yang dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena kebijaksanaan dakwahnya yang menyentuh hati masyarakat Jawa. Beliau tidak mengajarkan kekayaan instan, tidak pula menjanjikan kemewahan dunia secara ajaib, melainkan menanamkan pemahaman bahwa rezeki adalah amanah dari Allah yang datang melalui usaha, doa, dan akhlak yang lurus. Namun dalam perjalanan sejarah, berkembanglah cerita tentang benda-benda tertentu yang diakini memiliki nilai simbolik dan spiritual, yang sering dikaitkan dengan ajaran dan peninggalan Sunan Kalijaga. Sebagian orang menyebutnya sebagai benda pembawa rezeki, bukan karena bendanya memiliki kekuatan mutlak, tetapi karena makna, niat, dan laku hidup orang yang memahaminya. Banyak yang salah paham, mengira bahwa benda-benda ini bisa langsung membuat kaya tanpa ikhtiar. Padahal sejatinya, Sunan Kalijaga mengajarkan keseimbangan antara kerja keras, doa yang tulus, dan kesadaran bahwa semua hasil hanyalah titipan Allah. Disinilah letak misterinya. Ketika benda-benda ini dipahami hanya sebagai jimat, maka ia menyesatkan. Namun ketika dipahami sebagai pengingat spiritual, ia bisa menjadi wasilah untuk meluruskan niat dan membuka pintu rezeki yang halal dan berkah. Maka dalam video ini, kita tidak akan membahasnya secara syirik. Kita akan menempatkan semuanya dalam koridor tauhid, agar tidak tergelincir dalam kesalahan pemahaman, dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran yang diwariskan secara lisan, disebutkan bahwa ada benda-benda tertentu yang sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran. Salah satunya adalah kendi. Kendi bukan sekadar tempat air, tetapi lambang kehidupan. Air adalah sumber kehidupan, dan kehidupan yang terjaga adalah kunci rezeki yang berkah. Kendi yang sering disebut dalam kisah-kisah lama dipercaya membawa ketenangan batin bagi pemiliknya. Bukan karena kendi itu sakti, tetapi karena ia mengingatkan manusia untuk menjaga kesucian diri, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Air yang disimpan di dalamnya menjadi simbol doa dan harapan agar rezeki mengalir sebagaimana air yang tidak pernah berhenti. Benda berikutnya adalah tasbih. Tasbih adalah alat zikir. Zikir adalah penguat hati. Hati yang tenang lebih mudah menerima rezeki. Orang yang lisannya basah oleh mengingat Allah, insya Allah akan dimudahkan urusannya. Tasbih yang dikaitkan dengan Sunan Kalijaga bukanlah sumber kekuatan, melainkan pengingat bahwa rezeki sejati datang ketika seseorang mendekat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Zikir membuka pintu keberkahan, bukan tasbihnya, melainkan ingatan kepada Allah yang hidup di dalam hati. Ada pula kisah tentang logam kuning. Logam ini sering dimaknai sebagai simbol keteguhan dan ketahanan. Ia mengajarkan bahwa rezeki tidak datang kepada orang yang mudah menyerah. Sebagaimana logam ditempa agar kuat, manusia pun ditempa melalui ujian agar pantas menerima amanah rezeki yang lebih besar. Semua simbol ini mengarah pada satu hal, yaitu perubahan diri. Bukan mengandalkan benda, tetapi memperbaiki niat, akhlak, dan cara hidup. Inilah pesan yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang sangat memahami batin manusia. Beliau tidak memaksa orang untuk berubah secara instan, tetapi membimbing dengan kesabaran dan keteladanan. Inilah sebabnya banyak simbol kehidupan yang sering dikaitkan dengan ajaran beliau, bukan untuk disembah atau diandalkan,
melainkan untuk direnungkan. Salah satu simbol yang sering disebut adalah tongkat. Tongkat dalam kisah lama bukanlah lambang kesaktian, melainkan lambang perjalanan hidup. Tongkat membantu seseorang berjalan jauh tanpa terjatuh, sebagaimana iman membantu manusia melewati ujian hidup tanpa kehilangan arah. Tongkat mengajarkan bahwa hidup ini penuh tanjakan dan turunan. Ada masa lapang, ada masa sempit, ada masa berhasil, ada masa gagal. Namun orang yang berpegang teguh pada nilai kejujuran dan kesabaran, akan tetap mampu melangkah meski perlahan. Banyak orang mengira tongkat itu pembuka rezeki. Padahal hakikatnya, tongkat adalah pengingat agar seseorang tidak berhenti berusaha. Rezeki tidak datang kepada orang yang diam, tetapi kepada mereka yang terus bergerak di jalan yang benar. Kemudian ada simbol pakaian. Pakaian yang sering dikaitkan dengan kewibawaan sejatinya mengajarkan tentang kesederhanaan. Sunan Kalijaga dikenal hidup bersahaja, tidak berlebihan, dan jauh dari sifat pamer. Kesederhanaan inilah yang justru melapangkan rezeki. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah bersyukur. Dan syukur adalah kunci utama bertambahnya nikmat. Sebagaimana janji Allah, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur akan merasakan sempitnya hidup. Ada pula kisah tentang batu mustika. Banyak orang menganggapnya sebagai benda sakti. Namun makna sejatinya adalah keteguhan. Batu tidak mudah hancur, tidak mudah berubah bentuk. Ia melambangkan iman yang kokoh dan pendirian yang tidak goyah oleh godaan dunia. Iman yang kuat membuat seseorang tidak mudah tergiur oleh jalan pintas yang haram. Ia memilih bekerja dengan cara yang benar meski hasilnya tidak instan. Namun justru dari situlah datang rezeki yang berkah dan menenangkan. Dalam kisah dakwah Sunan Kalijaga, seni sering dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan kebaikan. Seni bukan tujuan, melainkan jembatan. Ia membuka hati yang tertutup, melembutkan jiwa yang keras, dan menuntun manusia untuk merenung. Alunan suara yang indah mampu menarik perhatian, tetapi pesan di baliknya lah yang mengubah hati. Sunan Kalijaga memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang ketenangan jiwa. Orang yang hatinya tenang, pikirannya jernih, dan niatnya lurus, akan lebih mudah melihat peluang yang Allah bukakan. Banyak orang mengejar kekayaan namun melupakan ketentraman. Padahal kekayaan tanpa ketentraman hanya akan melahirkan kegelisahan. Inilah mengapa ajaran Sunan Kalijaga selalu menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sorban dan busana yang dikenakan beliau sering disalahpahami sebagai sumber keberuntungan. Padahal sejatinya itu adalah simbol kehormatan akhlak. Akhlak yang baik membuka pintu rezeki lebih luas daripada apapun. Orang yang jujur dipercaya. Orang yang amanah diberi tanggung jawab. Dari kepercayaan itulah rezeki mengalir. Sebaliknya, orang yang licik mungkin cepat kaya, tetapi cepat pula kehilangan ketenangan. Sunan Kalijaga tidak pernah mengajarkan cara memperkaya diri secara instan. Beliau mengajarkan cara memperkaya jiwa. Karena jiwa yang kaya tidak akan miskin meski harta sedikit, dan jiwa yang miskin tidak akan puas meski harta melimpah. Inilah rahasia besar yang sering terlewatkan. Bahwa ketika manusia sibuk mengejar benda, ia lupa memperbaiki dirinya. Padahal perubahan diri adalah kunci perubahan nasib. Setelah memahami seluruh kisah dan makna di balik simbol-simbol yang sering dikaitkan dengan Sunan Kalijaga, kini tiba saatnya kita menata kembali cara pandang kita tentang rezeki. Banyak orang tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena salah memahami tujuan. Mereka mengejar hasil, namun melupakan proses. Mereka menginginkan kekayaan, namun mengabaikan keberkahan. Padahal dalam ajaran Islam, rezeki bukan sekadar angka, bukan sekadar harta yang terlihat. Rezeki adalah segala hal yang membuat hidup kita bertahan dan bermakna. Kesehatan adalah rezeki. Ketenangan hati adalah rezeki. Keluarga yang rukun adalah rezeki. Bahkan kesabaran dalam menghadapi ujian pun adalah rezeki yang besar nilainya di sisi Allah. Disinilah letak kesalahan banyak orang. Ketika mendengar tentang benda-benda yang disebut membawa rezeki, mereka langsung menggantungkan harapan pada bendanya. Mereka lupa bahwa benda hanyalah makhluk, sedangkan yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati masih bergantung pada selain Allah, maka disitulah awal kegelisahan dimulai. Sunan Kalijaga tidak pernah mengajarkan ketergantungan pada benda.
Beliau justru mengajarkan ketergantungan penuh kepada Allah, sambil tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Beliau memahami bahwa manusia membutuhkan simbol untuk merenung, bukan untuk disembah, bukan pula untuk dijadikan sandaran utama. Benda-benda yang sering diceritakan dalam kisah lama sejatinya adalah cermin. Cermin untuk melihat ke dalam diri. Apakah niat kita lurus? Apakah usaha kita halal? Apakah hati kita bersih dari iri, dengki, dan keserakahan? Jika niat tidak lurus, maka rezeki yang datang pun bisa berubah menjadi musibah. Harta yang banyak tetapi tidak membawa ketenangan. Usaha yang besar tetapi penuh konflik. Penghasilan yang tinggi tetapi menghilangkan keberkahan dalam keluarga. Semua itu adalah tanda bahwa ada yang salah, bukan pada rezekinya, tetapi pada cara kita menyikapinya. Allah Maha Adil. Tidak mungkin rezeki tertukar. Apa yang menjadi jatah kita tidak akan diambil orang lain. Dan apa yang bukan jatah kita, tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kita meski kita memaksakannya. Keyakinan inilah yang menenangkan hati orang-orang beriman. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah, ia tidak akan tergesa-gesa. Ia tidak akan iri melihat keberhasilan orang lain. Ia tidak akan menghalalkan segala cara. Ia akan fokus memperbaiki diri, memperbaiki usaha, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Jika hari ini rezeki terasa sempit, jangan berputus asa. Bisa jadi Allah sedang melatih kesabaran. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa. Dan bisa jadi Allah sedang menyiapkan pintu rezeki yang lebih luas, yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang sabar dan tetap bersyukur. Sebaliknya, jika rezeki terasa lapang, jangan lalai. Kelapangan adalah ujian yang lebih berat daripada kesempitan. Apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita masih ingat kepada Allah? Apakah harta membuat kita semakin dermawan atau justru semakin pelit? Ingatlah, harta tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal, niat, dan jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Jika rezeki yang kita miliki tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka patut kita pertanyakan arah hidup kita. Maka semoga setelah mendengar naskah ini, kita tidak lagi terjebak pada pencarian yang salah. Tidak lagi menggantungkan harapan pada benda. Tidak lagi mengejar kekayaan dengan mengorbankan akhlak. Tetapi menjadikan setiap usaha sebagai ibadah, dan setiap hasil sebagai amanah. Semoga Allah membimbing langkah kita dalam mencari rezeki yang halal. Semoga Allah melapangkan dada kita dalam menerima takdirnya. Semoga Allah membersihkan hati kita dari niat-niat yang menyimpang. Dan semoga Allah menjadikan hidup kita penuh keberkahan, meski sederhana di mata manusia. Akhirnya, marilah kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya kita berharap. Hanya kepadanya kita bergantung. Dan hanya dengan izinnya segala urusan menjadi mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat menjadi pengingat yang menenangkan hati, menambah wawasan, dan membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika video ini terasa bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat agar kebaikan ini terus mengalir dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan melalui video-video berikutnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, menjaga iman kita, melapangkan hati kita, serta memudahkan setiap urusan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.